Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin serta para pendengar dari Mu'ad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini untuk kembali mengikuti kajian dalam pembahasan kitab Syarah Bulughul Maram yang dibawakan oleh Ustaz Abu Qudamah Zaizan Zainal Mursalin Al-Sif Bidallah Ta'ala. Alhamdulillah, beliau telah berada di tengah-tengah kita sekalian. Dan sebagaimana biasa, setelah ini kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Dan bagi antum sekalian yang ingin berinteraktif, khususnya para pendengar di rumah, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan SMS di 0852 99 331 996. Sekali lagi di 0852 99 331 996. Baiklah para hadirin serta para pendengar di rumah, mari bersama-sama kita menyimak kajian kita. Dan kepada Ustaz lagi, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan melanggengkan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu taala, alhamdu qaidun ni'am. Pujian itu adalah merupakan pengikat bagi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan keutamaan dan hukum melaksanakan salat secara berjamaah. Dan biidznillah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang bab al-jamaah wal imamah yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bulughul Maram ini. Oleh sebab itu kita awali dengan hadis yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ketiga dari umumnya kitab cetakan Bulughul Maram yang ada di hadapan antum sekalian. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan. Muttafaqun alaihi. Wa anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u nida'a lis-salah qala na'am qala fa'jib rawahu Muslim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, dan andaikan mereka mengetahui keutamaan yang ada di dalam keduanya, la atauhuma walau habwan, sungguh mereka akan mendatangi keduanya walaupun mereka dalam keadaan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu qal, dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, beliau menuturkan, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, telah ada seorang pria tunanetra datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Saya tidak memiliki seorang penunjuk jalan yang dapat membimbing saya menuju masjid. Farakhasalahu, maka Rasulullah pun memberikan keringanan kepadanya. Falamma walla, maka tatkala orang tersebut meninggalkan Rasulullah, da'ahu, Rasulullah memanggilnya kembali. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tasma'un nida'a bis-shalah, apakah kamu mendengarkan panggilan untuk melaksanakan salat? Qala, orang ini menjawab, na'am, iya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa'ajib, kalau begitu penuhilah. Rawahu Muslim. Hadirin dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas tentang hukum melaksanakan sholat secara berjamaah, dan telah kita sebutkan pula tentang pendapat yang sahih dalam masalah ini, bahwasannya sholat jamaah hukumnya adalah wajib dan dia harus dilakukan di dalam masjid dan tidak diperbolehkan bagi seorang meninggalkannya. Oleh sebab itu, penulis rahimahullah ta'ala ingin menegaskan kembali kepada kita sekalian di dalam bab ini dengan menyebutkan riwayat-riwayat lain untuk menguatkan wajibnya sholat secara berjamaah. Beliau menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatil fajr. Salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Orang-orang munafik adalah suatu kaum yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan kemunafikan muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca terjadi perang Badar, tahun kedua dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala orang-orang munafik mereka melihat kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Badar, maka kemudian mereka ditimpa oleh rasa khawatir dan ketakutan yang sangat mendalam. Mereka takut, merasa terancam dari kalangan kaum muslimin, ini orang-orang kafir. Sehingga kemudian orang-orang munafik atau orang-orang kafir yang ada, yang tinggal di sekitar Madinah, maka saat itu kemudian karena takutnya, maka mereka apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka kemudian mengatakan, kami beriman kepada kalian, kami beriman bersama dengan kalian, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila mereka bertemu dengan teman-teman mereka dari orang-orang kafir, maka mereka pun mengatakan, kami bersama dengan kalian di atas agama nenek moyang kita sekalian. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman seperti kalian. Dan apabila mereka bertemu dengan tokoh-tokoh kekafiran mereka,
Mereka kemudian mengatakan, sesungguhnya kami bersama dengan kalian juga, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami bersama dengan orang-orang yang beriman tadi, hanyalah kami memperolok-olok mereka. Dan mereka, orang-orang munafik ini di zaman Rasulullah SAW, mereka berusaha untuk menyembunyikan identitas kekufuran mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Demikian juga mereka untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya, mereka dengan cara menghadiri sholat bersama dengan kaum muslimin. Hanya saja apabila mereka sholat bersama dengan kaum muslimin, mereka pun melakukannya dengan penuh kemalasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka melakukan sholat, mereka melakukannya dengan rasa malas. Dan apabila qamu kusala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka sholatnya itu berharap mereka dilihat oleh manusia yang lain. Ya, karena itu adalah target mereka. Mereka melaksanakan sholat hanya untuk mengkelabui kaum muslimin tentang identitas mereka yang sebenarnya. Demikian juga untuk menyembunyikan identitas mereka, mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mereka pun dengan menampakkan kesaksian mereka bahwa seakan mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi sesungguhnya engkau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah kesaksian orang-orang munafik ini dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kemudian orang-orang munafik mereka tidak datang sholat kecuali targetnya adalah untuk dilihat atau didengar oleh kaum muslimin bahwa mereka datang melaksanakan sholat bersama dengan mereka, maka kemudian mereka tentu berarti melaksanakannya sesungguhnya adalah bukan karena melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mereka melakukannya dengan penuh kebencian. Sehingga kemudian tatkala mereka harus melaksanakan sholat di kegelapan malam, karena di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu sholat isya dan waktu sholat subuh itu tidak ada penerangan. Tatkala kemudian mereka tidak bisa dilihat oleh orang, maka kemudian target mereka untuk mendapatkan perhatian juga berarti tidak mereka peroleh. Di samping kedua waktu sholat ini adalah merupakan waktu yang bertepatan dengan waktu istirahat, maka ini adalah menjadi sesuatu yang berat bagi mereka. Oleh sebab itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, asqalus shalah alal munafiqin salatul isya wa salatil fajar. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Oleh sebab itu ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merasakan dalam diri kita berat untuk melaksanakan sholat, setiap datang waktu sholat kita merasa berat rasanya untuk menghadapi waktu sholat, maka tuduhlah diri Anda sendiri bahwa di dalam diri Anda ada kemunafikan. Karena berarti Anda telah memiliki kesamaan sifat dengan orang-orang munafik yang apabila mereka mendirikan sholat, mereka mendirikannya dengan penuh kemalasan, berat hati untuk melaksanakan sholat. Maka apabila kita merasakan dalam diri kita adanya perasaan berat untuk melaksanakan sholat, maka tuduhlah diri kita sendiri bahwa berarti kita mengidap penyakit nifaq. Sebaliknya, manakala kita merasakan ketentraman, kenyamanan, semangat untuk melaksanakan sholat, fa'abshir bil khair, maka berikanlah kabar gembira pada diri kita bahwa itu artinya bahwa kita termasuk
ke dalam golongan orang-orang yang beriman, karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau alaihi salatu wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan kecintaan pada diriku dari dunia kalian terhadap kaum wanita dan minyak wangi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penyejuk pandangan mataku itu ada dalam salat. Sehingga apabila kita merasa senang, merasa rindu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah atau melaksanakan sholat secara umum, maka ketahuilah bahwa saat itu kita termasuk ke dalam orang yang beriman. Tetapi manakala kita malas, merasa berat untuk melaksanakan sholat, maka hendaklah kita merasa diri kita berada dalam bahaya yang sangat besar. Berarti kita sedang mengidap penyakit yang sangat berbahaya bagi seorang muslim, yaitu penyakit nifak. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, andaikan mereka mengetahui, walau ya'lamun, andaikan mereka mengetahui ma fihima min ajrin, adanya pahala atau pahala yang besar yang terdapat ke dalam dua salat tersebut, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut walaupun mereka harus berjalan merangkak, karena mereka lagi bisulan di lututnya sehingga tidak bisa jalan. Kalaupun seandainya dia harus merangkak untuk berjalan menuju masjid melaksanakan kedua sholat tersebut, maka pasti mereka akan mendatanginya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua juga hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menuturkan, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang pria yang tunanetra. Di dalam riwayat yang lain, sahabat yang mulia ini adalah Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum. Beliau adalah seorang sahabat yang tunanetra, namun sangat mencintai sholat. Tetapi tatkala kemudian beliau tidak memiliki guide, tidak memiliki penunjuk jalan yang bisa menuntunnya ke masjid, maka kemudian beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan hal ini. Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki adanya pembimbing yang dapat menuntun dan menunjukkan kepada saya jalan menuju masjid. Dan rumah beliau radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan jauh dari masjid, bahkan harus melewati Syi'ab, harus melewati beberapa lembah. Maka ketika melihat kondisinya seperti itu, karena memang beliau tidak bisa melihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian memberikan dispensasi. Beliau kemudian memberikan keringanan untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Falamma walla, namun tatkala kemudian sahabat yang mulia ini meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pertanyaannya tadi dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tiba-tiba kemudian mendapatkan wahyu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rukhsah kepadanya, sehingga kemudian Rasulullah pun memanggilnya kembali. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, hal tasma'un nida abis salah? Apakah kamu mendengarkan panggilan untuk melaksanakan sholat? Maksudnya, apakah kamu mendengarkan azan? Qala na'am. Katanya ya. Kemudian Rasulullah bersabda, fa'ajib. Kalau begitu, penuhilah panggilan azan tersebut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, fa'ajib fa inni la ajidu laka rukhsah. Penuhi kalau begitu, karena sesungguhnya aku tidak mendapatkan adanya dispensasi dan keringanan bagimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah merupakan riwayat yang sangat kuat, menunjukkan akan wajibnya sholat secara berjamaah. Ya, menunjukkan wajibnya sholat secara berjamaah, dan ini adalah membantah pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah yang menyatakan bahwasannya sholat jamaah hukumnya fardu kifayah.
Karena andaikan hukumnya adalah fardu kifayah, tentu cukuplah hanya sebagian orang dari sahabat Rasul yang melaksanakan sholat jamaah di Madinah, maka kemudian kewajiban melaksanakan sholat jamaah gugur dari orang semisal Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum yang tunanetra tersebut. Dan kemudian dari sini juga dapat kita simpulkan bahwasannya selagi seseorang itu mendengarkan azan, maka wajib baginya untuk mendatangi sholat. Dan yang dimaksud dengan mendengarkan azan adalah mendengarkan azan dengan suara manual, dengan tanpa pengeras suara. Jadi tentu pengeras suara ini tergantung dari besar kecilnya watt yang dimiliki oleh atau yang ada pada pesawat pengeras suara. Bisa sampai 2-3 km masih bisa terjangkau. Tetapi yang dimaksud dengan mendengarkan azan, kata para ulama, yang wajib mendatangi sholat berjamaah ke masjid adalah bagi mereka yang mendengarkan azan dengan suara muadzin yang normal secara manual tatkala kita berada di sebuah tempat yang tidak dipenuhi dengan bangunan. Karena kita ketahui bahwasannya bangunan-bangunan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setinggi bangunan-bangunan yang ada. Oleh sebab itu kita perakirakan di zaman dahulu orang mengumandangkan azan di atas menara, ya, atau di ketinggian. Kalau seandainya misalkan suara siapa yang keras azan, yang suaranya keras di sini, ya katakan Mas Ari misalkan. Apabila Mas Ari mengumandangkan azan dalam kawasan terbuka dengan tanpa adanya background suara yang lain, ya, tanpa ada bising suara kendaraan, tanpa dihalangi oleh gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya, misalkan radius berapa meter, berapa ratus meter, mungkin setengah kilo, maka apabila kita katakan kurang lebih, ya, jarak yang bisa dijangkau oleh suara sang muadzin dengan tanpa menggunakan pengeras suara itu 500 meter, maka berarti orang yang tinggal di kawasan itu masuk ke dalam kategori orang yang wajib untuk mendatangi sholat berjamaah. Lalu bagaimana dengan orang yang ada di belakang itu? Hukumnya berarti kembali kepada kesunahan. Hukumnya adalah sunnah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan berarti orang yang jaraknya di luar itu, apabila dia datang juga melaksanakan sholat berjamaah, maka hukumnya adalah sunnah. Dan dia mendapatkan pahala yang lebih besar, karena al-ajru ala qadri masyaqqah, pahala itu akan diperoleh oleh seseorang sesuai dengan kadar dan tingkat kesulitan yang dialaminya, dan karena dia memiliki banyak langkah untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan dia pun mendapatkan pahala 27 kali lipat dari sholat yang dia lakukan secara sendirian. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga. Tafadhal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa bil mudrin rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnaduhu ala syarti Muslimin lakin rajjaha ba'dhum waqfahu. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah ibn Abbas semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, man sami'an nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengarkan azan
kemudian dia tidak datang ke masjid, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Barang siapa yang mendengarkan adzan kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali adanya alasan, adanya uzur. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Darul Qutni serta Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Sanadnya sesuai dengan syarat pensahihan Imam Muslim, akan tetapi sebagian ulama merojihkan bahwa ini adalah mauquf, perkataan Abdullah ibn Abbas, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, hadis atau asar yang mulia ini dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya sholat secara berjamaah, dan sholat berjamaah adalah merupakan syarat sahnya sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada pendapat, yaitu pendapat dari Ibnu Taimiyah dan pendapat dari Az-Zahiriyah yang menyebutkan bahwa sholat jamaah hukumnya wajib dan dia adalah merupakan syarat sah sholat. Sehingga apabila ada orang sholat sendirian tidak melaksanakan sholat secara berjamaah pada dia mendengarkan adzan, maka sholatnya batilah, tidak sah. Dalil yang kuat yang mereka gunakan adalah hadis ini. Hanya saja hadis ini menurut sebagian ulama adalah mauquf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Man sami'an nida falam ya'ti." Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian dia tidak datang, tidak memenuhi panggilan azan pergi ke masjid, fala sholata lahu, maka tidak ada salat baginya. Menurut beliau la sholata lahu ay la sholata lahu sahihatan, maka salatnya tidak sah illa min udhrin, kecuali karena ada alasan. Jumhur memandang bahwa kalaupun seandainya ini adalah sahih, maka fala sholata lahu, maksudnya tidak ada solat baginya, solat sempurna, bukan berarti solatnya tidak sah. Karena Rasulullah SAW telah menetapkan bahwasannya solatul jamaati afdalu min solatil faddi bi 27 darajah. Jumhur mengatakan Rasulullah bersabda, solat jamaah lebih baik daripada solat sendirian dengan 27 derajat. Tapi kalau seandainya tidak sah, Rasulullah tidak akan menghitungnya satu. Tatkala kemudian ditetap mendapatkan hitungan satu, ini menunjukkan bahwa dia adalah sah. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Ya, hanya saja hadis yang dihukumi mauquf ini oleh sebagian ulama juga tetap adalah menjadi sebuah dalil pendukung yang sangat kuat untuk kita nyatakan bahwasannya sholat jamaah hukumnya adalah wajib, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya hadis dari Yazid ibn al-Aswad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Yazid ibn Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tar'adu fara'isuhuma faqala lahumā ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallayna fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaytuma fi rihalikuma thumma adraktuma al-imama wa lam yusalli fasalliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilah. Rawahu Ahmad wal lafdhu lahu wa thalathatu wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu an, dan dari Yazid ibn al-Aswad semoga Allah meridhoinya, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi, bahwa Yazid ibn al-Aswad pernah melaksanakan salat subuh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat, idza huwa birajulaini
lam yusalliya. Tiba-tiba ketika Rasulullah membalikan wajahnya ke arah makmum, Rasulullah melihat di belakang sana ada dua orang pria yang tidak melaksanakan sholat bersama dengan Rasulullah. Fada'a bihima, maka Rasulullah SAW memanggil keduanya. Nampaknya jauh di belakang. Di dalam beberapa riwayat disebutkan ini terjadi di Masjid Khaif, yaitu di Mina, ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji, ya, pada waktu haji wada. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW memanggil kedua orang pria tadi. Faji abihima tar'adu faraisuhuma. Maka kemudian para sahabat memanggilnya, karena nampaknya suara Rasulullah mungkin tidak sampai, dipanggil oleh para sahabat. Kamu dipanggil oleh Rasulullah. Akhirnya kemudian mereka datang dengan gemetaran. Tar'adu faraisuhuma, ujung-ujung jari atau tubuhnya gemetar, karena Rasulullah SAW memiliki wibawa dan karismatik yang sangat luar biasa di hadapan para sahabatnya, dan mereka merasa bahwa ada sesuatu yang salah pada diri mereka, sehingga kemudian mereka gemetar. Faqala lahuma, kemudian Rasulullah SAW beliau kemudian bertanya kepada keduanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, apa yang menyebabkan kalian tidak melaksanakan sholat bersama dengan kami? Qala, kemudian keduanya menjawab, qad shallaina fi rihalina. Katanya, kita tadi sudah sholat di tempat tinggal kita. Kami sudah melaksanakan sholat di tempat tinggal kami. Ada dua kemungkinan, atau bahkan lebih. Kemungkinan yang pertama, keduanya belum mengetahui tentang hukum sholat jamaah. Mereka tidak mengetahui hukum sholat jamaah, bahwa sholat jamaah itu wajib. Karena ini kondisinya adalah pada waktu musim haji, sangat dimungkinkan ada orang-orang Baduy yang datang dari pedalaman padang pasir, datang untuk melaksanakan ibadah haji bersama dengan Rasulullah SAW. Kemungkinan yang kedua, mereka telah melaksanakan sholat berjamaah di tenda-tenda mereka, karena ini kondisinya di Mina. Ya, kita ketahui bahwa di Mina jamaah haji banyak yang kemudian mendirikan sholat-sholat berjamaah di tenda masing-masing. Tatkala kemudian mereka datang ke Masjid Khaif, melihat mendatangi Rasulullah SAW, mereka pun menganggap bahwa mereka tidak perlu sholat lagi karena sudah sholat. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, fala taf'ala, maka janganlah kalian melakukan hal serupa sekali lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, merinci apa yang beliau maksud dari pernyataannya tersebut. Idza shallaituma fi rihalikuma, jikalau kalian telah melaksanakan sholat di tempat tinggal kalian, summa adraktumal imam walam yusalli fal yusalliya fasalliya ma'ahu, kemudian kalian mendapatkan ada seorang imam yang belum melaksanakan sholat, maka sholatlah kalian bersama dengannya. Fa innaha lakum nafilah, di dalam riwayat yang lain fa innaha lakum nafilah, karena sholat yang kedua itu bagi kalian hukumnya adalah sunnah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, dan ini adalah redaksi dari beliau, diriwayatkan oleh Imam yang tiga dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil beberapa hikmah dan pelajaran. Yang pertama adalah keharismatikan Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya. Jadi Rasulullah itu sangat disegani oleh para sahabatnya, dan ini tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW nampak kaku, tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW
tidak murah senyum kepada mereka. Rasulullah SAW sangat dekat dengan para sahabatnya, bahkan bisa terkadang beliau bercanda ria dengan para sahabatnya. Tetapi ini tidak mengurangi keharismatikan Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya. Kemudian berikutnya, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pengingkaran yang harus dilakukan oleh seorang muslim apabila kita melaksanakan sholat berjamaah, sementara di sana ada orang yang tidak ikut andil melaksanakan sholat berjamaah sedangkan dia berada dalam masjid. Jadi kapan ada orang melaksanakan sholat berjamaah, maka orang yang ada di masjid tersebut harus juga ikut melakukannya. Kalau seandainya jamaah ini adalah bukan jamaah yang masbuk, kecuali kalau seandainya dia adalah jamaah kedua atau jamaah berikutnya, menurut mereka yang memperbolehkannya, karena jamaah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya setelah dilakukannya sholat jamaah yang pertama tidak luput dari perselisihan para ulama rahimahumullah ta'ala. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat ini adalah tidak boleh dilakukan, walaupun yang rajih wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah itu adalah diperbolehkan dengan dalil hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala ada salah seorang sahabat datang terlambat setelah Rasulullah dan para sahabatnya melaksanakan sholat asar. Kemudian saat itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Man yuridu ayatasaddaq lihada." Siapa di antara kalian yang ingin bersedekah bagi orang ini, maksudnya bagi orang yang terlambat, bersedekah untuk agar dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Akhirnya kemudian berdirilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menemani orang tersebut untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, sehingga sholat yang kedua ini pun bagi Abu Bakar As-Siddiq sebagai bentuk sholat sunnah sebagaimana dalam hadis Yazid ibn Aswad ini. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh sebab itu kita katakan, apabila kita melaksanakan sholat ada orang di belakang tidak melaksanakan sholat jamaah dengan kita, maka kita harus ingkari. Yang semestinya, karena walaupun dia sudah sholat, maka dia harus mengikutinya, sebagaimana dalam hadis Yazid bin Aswad ini, dan baginya sholat yang kedua ini adalah sunnah, dan sholat yang pertama yang dilakukan adalah hukumnya wajib. Ya. Dan kemudian berikutnya adalah sholat yang seperti ini juga bahkan berlaku dalam waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Artinya bahwa sholat yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah sholat apa? Sholat subuh. Ya, sholat subuh. Kemudian bagi kedua orang sahabat yang sudah melaksanakan sholat subuh, berarti kan sebenarnya mereka dilarang untuk melaksanakan sholat sampai matahari terbit. Namun tatkala kemudian Rasulullah SAW tetap memerintahkan kepada mereka berdua untuk melaksanakan sholat, ini menunjukkan bahwa ini bagian daripada sholat dawatul asbab, maka boleh dilakukan walaupun dalam sholat yang terlarang. Ini banyak kasus, terlebih misalnya tatkala ada sholat jenazah di sebuah masjid. Misalkan ada salah seorang kaum muslimin yang disolatkan di sebuah masjid pada waktu sholat asar. Akhirnya kemudian kita datang. Ya, kita datang sedangkan kita sudah sholat asar di masjid yang lain. Maka kemudian kita pun melaksanakan sholat bersama dengan mereka, walaupun itu adalah waktu yang terlarang bagi kita. Kemudian berikutnya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan faidah yang cukup bagus. Beliau katakan, apabila kita mendapatkan imam berada di 2 rakaat terakhir, misalkan sholat asar 4 rakaat, tetapi imam saat itu sudah melakukan sholat 2 rakaat, berarti tinggal 2 rakaat lagi. Kita yang masbuk, apakah harus menyempurnakan kembali 4 atau 2? Beliau mengatakan
yang masbuk ini, yang telah melakukan sholat asar sebelumnya, maka boleh mengikuti imam dan salam bersama dengan imam, sehingga dia hanya melakukan sholat 2 rakaat. Karena sholat yang kedua ini baginya bukan sholat wajib memang. Ya, sholat yang kedua ini baginya adalah sholat sunnah, dan sholat sunnah adalah boleh hanya mencukupkan diri dengan 2 rakaat saja. Sehingga kemudian bila kita lakukan sholat 2 rakaat, terlebih manakala kita khawatir akan ketinggalan dari pelaksanaan sholat jenazah tadi. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil satu hadis lagi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarfa' wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Rawahu Abu Dawud wa hadha lafdhuhu wa asluhu fi sahihain. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Maksudnya adalah sholat jamaah tidaklah disyariatkan kecuali agar kita mengikuti imam. Karena al-ja'al, kata-kata ja'ala atau ju'ila di dalam hadis ini maknanya adalah ja'lu syar'iyah. Karena ja'al, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada 2, ada ja'al syar'iyah, ada ja'al kauniyah, menjadikan dalam bentuk syariat atau menjadikan dalam bentuk penciptaan jagat raya ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam tidaklah diangkat, tidaklah dijadikan, artinya sholat jamaah tidaklah disyariatkan kecuali agar kita mengikuti imam. Fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila imam telah bertakbir, maka segeralah bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira, dan janganlah kalian bertakbir sehingga imam bertakbir. Ini masalah yang sangat penting. Oleh sebab itu ada berapa kondisi. Apabila ada makmum, dia bertakbir sebelum imam, Allahu Akbar, imamnya belum, sholatnya tidak sah, harus diulangi. Ada juga makmum yang takbir bersamaan dengan imam, imamnya baru mengangkat begini, makmum juga sudah begini, Allahu Akbar, langsung juga Allahu Akbar, sholatnya pun tidak sah. Yang benar adalah kita bertakbir langsung setelah imam takbir. Begitu imam takbir, kita lihat di sini hadisnya, faida kabbaro, maka apabila imam telah bertakbir, fakabbiru, ada fa di dalam bahasa Arab, ini namanya litakib, untuk menunjukkan kebersegeraan, langsung, jangan tunda, jangan kemudian. Ini adalah kondisi yang keempat, imam sudah takbir, Allahu Akbar, ya ambil dulu handphonenya, oh ada SMS yang belum terkirim. Atau sebagian ikhwah ingin mengamalkan sunnah, imam sudah berkata Allahu Akbar, dia keluarkan dulu siwaknya, dia bersiwak terlebih dahulu. Kita ketahui bahwasanya bersiwak adalah memang sunnah, tetapi dia adalah sunnah di luar sholat. Sementara takbir adalah bersegera takbir setelah takbir imam adalah sunnah di dalam sholat. Maka sunnah yang ada di dalam sholat lebih harus kita jaga daripada sunnah yang di luar sholat.
Oleh sebab itu, di sini Rasulullah bersabda, "Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira." Ini diingatkan. Rasulullah menegaskan, dan janganlah kalian bertakbir sehingga imam takbir. Jadi yang dijadikan acuan adalah takbirnya, bukan gerakannya. Karena dalam takbiratul ihram sebagaimana kita telah bahas dalam sifat salat, bahwa di sana ada 3 tata cara untuk melaksanakan takbiratul ihram. Ya, boleh kita takbir duluan, Allahu Akbar, baru kemudian mengangkat tangan. Atau bersamaan, Allahu Akbar, boleh. Atau angkat tangan dulu baru takbir, Allahu Akbar. Yang dijadikan acuan adalah takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Wa idza raka'a farka'u. Kembali. Maka apabila imam telah ruku, maka rukulah. Di sini ada kembali fa. Jadi harus langsung. Jadi di sana ada musabaqatul imam. Kondisi yang pertama mendahului imam. Yang kedua muakharatul imam, menterlambatkan diri dari imam. Yang ketiga adalah mutabaqatul imam, bersama dengan imam. Mana yang diperbolehkan, mana yang harus kita lakukan? Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, yang keempat. yang harus kita lakukan adalah mutaba'atul imam, bukan mutabaqatul imam atau muwafaqatul imam. Bukan muwafaqatul imam. Muwafaqatul imam bersama dengan imam juga tidak boleh. Yang benar adalah mutaba'atul imam. Mutaba'atul imam seperti apa? Kapan imam selesai melakukan sebuah rukun atau gerakan, maka kita baru melakukannya. Jangan bersamaan. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam telah ruku, maka segeralah ruku. Wala tarka'u hatta yarka', dan janganlah kalian ruku sehingga dia ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah oleh kalian, fa, antum berikan catatan fa, faqulu, maka segeralah katakan oleh kalian, Allahumma rabbana lakal hamdu, atau kita gunakan riwayat lain, rabbana lakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu. Oleh sebab itu, iyyakum summa iyyakum, janganlah kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka janganlah kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Karena mursyidul ummah wa muallimul ummah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan dan panutan kita, Rasulullah tidak mengatakan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah oleh kalian sami Allahu liman hamidah. Tetapi Rasulullah bersabda apa? Apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Oleh sebab itu Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan salatnya bisa batal orang yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga. Imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, sebagian orang mengatakan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Tidak diperintahkan Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Oleh itu terkadang orang yang tidak terbiasa menjadi imam, ketika menjadi imam jadi bingung juga apa yang diucapkan nih. Kadang ketika menjadi imam secara psikologis itu ada tekanan tersendiri. Ada salah seorang santri kita dari Papua, ketika dia menjadi imam, dia siksa makmum. Dia tidak bangun-bangun, sampai beberapa menit ruku.
Akhirnya kemudian pada akhirnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Setelah selesai sholat dipanggil, kamu kenapa sholat kok panjang sekali ruku? Tadi katanya saya ini, kata orang tua saya orang udah tua begini kamu siksa lagi dengan harus ruku panjang. Pak Ustaz, katanya saya tadi lupa apa yang mau saya bilang. Jadi ini Allahu Akbar atau Rabbana walakal hamdu atau sami Allahu liman hamidah, karena secara psikologis orang jadi imam kadang berat gitu. Akhirnya dia lupa apa yang mesti dikatakan. Akhirnya kemudian dia lama sekali berpikir. Taib. Wa idza sajada, dan apabila imam sujud, fasjudu, maka segeralah sujud. Jangan kemudian bersamaan juga, karena banyak imam kadang belum sampai, ya makmum sudah sujud duluan, sudah sampai. Mestinya imam sudah sampai meletakkan jidatnya atau wajahnya di atas tempat sujud, makmum barulah saat itu turun. Wala tasjudu hatta yasjuda. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, dan janganlah kalian sujud sehingga imam sujud. Dan sujud itu kan tidak dikatakan sujud ketika imam masih dalam proses mau sujud. Ketika imam sudah sujud barulah kita sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyama. Apabila imam sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah kalian semua dalam keadaan berdiri. Wa idza shalla qa'ida, apabila imam sholat dalam keadaan duduk karena imamnya sakit tidak bisa berdiri, fasallu qu'udan ajmain, maka sholatlah kalian semuanya dalam keadaan duduk walaupun kalian bisa berdiri. Ini menunjukkan akan tegasnya atau wajibnya mengikuti imam. Sehingga salah satu rukun sholat, yaitu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, itu pun menjadi gugur demi sebuah pensyariatan yang lebih besar, yaitu mengikuti imam. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengancam mereka yang mendahului imam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah perwujudan mereka pada hari kiamat kelak menjadi, atau kepalanya menjadi kepala himar. Karena itu adalah menunjukkan kepada kebodohan. Di samping akan merusak sholatnya, kemudian di samping itu pula bahwasanya secepat apapun kita mendahului imam, maka ketahuilah kita tidak akan pernah bisa salam mendahului imam, sehingga tidak ada manfaatnya mendahului imam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga hadis yang mulia ini menunjukkan akan pentingnya kita tumakninah di dalam sholat, sebagaimana juga menunjukkan akan wajibnya imam memberikan waktu yang cukup kepada makmum untuk melaksanakan sholat dengan tumakninah. Karena sebagian imam sholat terlalu cepat, sehingga kemudian makmum belum sempat melaksanakan gerakan dengan tumakninah, imam sudah berpindah kepada gerakan yang lainnya. Dia tidak memberikan kesempatan kepada makmum misalnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka apabila kita mendapatkan imam yang tidak tumakninah seperti itu, maka imam itu harus dicopot. Ya, imam harus dicopot, karena dia ketika seseorang menjadi imam, dia bukan sholat untuk dirinya, tapi sholat untuk dirinya dan bagi orang lain. Tatkala tidak tumakninah, maka kita harus mencopotnya apabila kita punya kemampuan untuk mencopot. Tetapi kalaupun tidak, maka kita tidak boleh untuk sholat di belakangnya. Maka solusinya seperti apa? Solusinya apabila kita sholat di belakang imam yang tidak tumakninah, maka saat itu kita langsung mufaraqatul imam. Kita niatkan untuk tidak taat kepada imam. Langsung biarkan dia sholat sendirian, kemudian kita memperlambatkan diri, dan kita langsung merubah niat kita untuk menyelisih imam saat itu. Karena tumakninah dalam sholat hukumnya adalah rukun. Kapan tidak dilakukan akan mengakibatkan kepada tidak sahnya sholat. Oleh sebab itu biarkan saja dia sholat dan kita sholat kemudian sendirian. Dan kemudian apabila kita tidak bisa melakukan azl atau melakukan kudeta untuk menurunkan imam tadi, maka di sholat berikutnya maka kita tidak sholat di masjid itu. Kenapa? Karena imamnya adalah tidak tumakninah. Dan ini adalah terkadang
banyak kita dapatkan, terutama pada waktu sholat tarawih. Ya, pada waktu sholat tarawih terkadang sholat 23 rakaat itu 1/4 jam selesai. 23 rakaat. Ya. Bahkan kalaupun seandainya 11 rakaat dia membaca 11 ayat di 11 rakaat. Saya pernah sholat di salah satu masjid di Kota Kendari ini ketika kultum di masjid tersebut itu cepat sekali. Jadi dibaca surat Al-Baqarah. Rakaat pertama langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Langsung. Walaupun memang dari segi fikihnya memang sah. Dari segi fikihnya sah. Tetapi dia tidak dinamakan qiyamul lail lalu ghatan wala istilahan. Dari segi bahasa dan istilah tidak, karena dinamakan qiyamul lail. Kenapa dikatakan qiyamul lail? Karena lama berdiri. Tapi kalau seandainya hanya satu ayat, Alif Lam Mim, Allahu Akbar, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allahu Akbar. Jadi cepat sekali. Kalau tidak salah, saya dari sini, dari masjid tersebut pulang ke CM di sini orang baru 2 rakaat. Kita sudah selesai 11 rakaat di sana. Dengan kultumnya lengkap. Ya, saya bilang ini kalau seandainya sholatnya cepat seperti ini, berarti kultumnya harus lebih cepat lagi. Ya, maka betul-betul 7 menit sudah kita akhiri. Ya, karena sholatnya pun ya hanya 1/4 jam 11 rakaat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk senantiasa istiqamah di atas siratal mustaqim, di jalan yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita yang soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin serta para pendengar di rumah, demikianlah kajian kita. Dan kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan kajiannya, dan selanjutnya kita masuk kepada diskusi atau tanya jawab, dan kami persilakan apabila ada di antara hadirin yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Di dalam pembahasan illah di dalam usul fikih, yang namanya illah atau ilat, orang mengatakan alasan dari munculnya sebuah hukum itu harus disifati dengan al-indibat. Dia harus pasti, sehingga tatkala kemudian illah dari sebuah hukum itu adalah tidak mundhabit, maka tidak bisa dijadikan sebagai alasan atau tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Seperti misalnya ketika kita berbicara tentang hukum
berbuka atau saum bagi orang yang melakukan safar. Di sana ada keringanan. Kemudian orang mengatakan, ini apa yang dijadikan acuan? Apakah melakukan perjalanan dengan unta, melakukan perjalanan dengan jalan kaki, dengan mobil, dengan pesawat, karena dengan apa? Di sini tidak mundhabit. Maka oleh sebab itu, ilahnya adalah bukan ilah dengan apa melakukan perjalanan, tetapi hanya sebatas perjalanan. Itu adalah sudah cukup dijadikan sebagai ilah bolehnya melakukan atau bolehnya berbuka pada waktu safar. Demikian juga dengan suara tadi. Tatkala kemudian sekarang dengan sesuai dengan perkembangan teknologi pada pengeras suara ini juga diimbangi dengan perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, sehingga kemudian walaupun kita bisa mendengarkan suara adzan adalah lebih jauh dari radius, jikalau adzan itu dikumandangkan secara manual, maka apakah kemudian hukumnya adalah wajib karena kita juga mengendarai kendaraan? Ya, kita katakan bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kendaraan yang Allah berikan kepada kita, maka kita gunakan untuk melakukan amal soleh ini. Walaupun secara status hukum daripada mereka yang tinggal di luar radius suara azan yang bisa ditempuh dengan suara manual tadi, maka hukumnya adalah sunnah, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tetapi tentu bagian daripada syukur nikmat, dan syukur nikmat juga adalah wajib. Maka bagian daripada syukur nikmat, kita gunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur nikmat adalah bukan hanya sekedar dengan hati kita atau dengan lisan, tetapi juga harus kita wujudkan dalam bentuk aksi dan amal perbuatan kita sekalian. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, imam melakukan takbir atau mengucapkan lafaz takbir dengan terlalu panjang, sehingga kemudian takbirnya atau gerakannya lebih cepat terkadang daripada, atau takbirnya jauh lebih lambat daripada gerakannya, sehingga mengakibatkan makmum mendahului imam. Ini adalah tentu adalah bagian dari malpraktik imam. Ya, malpraktik imam di dalam memimpin sholat jamaah. Sebagian imam bahkan mengatakan Allahu Akbar. Ini merusak makna yang sangat fatal. Karena apabila dia mengatakan Allahu Akbar, maka artinya bukan Allah Maha Besar, tetapi apakah Allah itu Maha Besar? Ya, apalagi kalau dijawab sama makmumnya na'am. Wah, itu batal sholatnya semuanya dipastikan. Tetapi yang jelas bahwa itu namanya lahnul jali, kesalahan yang sangat jelas, dan itu dapat membatalkan sholat. Ya, demikian juga biasanya adalah pada waktu mau ruku, mau sujud atau bangkit dari sujud. Ini yang lebih sering. Terkadang imamnya masih dalam proses sujud, makmumnya sudah pada sujud duluan. Ya, ini tentu adalah bagian daripada malpraktik imam dalam memimpin sholat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah tahu hukumnya bahwa kita harus mengikuti imam, kemudian kita sholat bersama atau berdekatan dengan sama-sama jamaah, pada sujud terakhir kita sudah akan dari sujud mengikuti imam, maka kita sudah pasang doa, tetapi yang sudah berubah maka dari sujudnya. Mungkin yang akan disebutkan bahwa apa yang kita lakukan selama kita kalau mungkin sudah sering disebutkan, tapi
masih digunakan terus dia berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, apabila kita sudah melaksanakan sholat sunnah fajar di rumah, maka kemudian kita datang ke masjid dan kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid, maka sholat yang kita lakukan berarti sholat tahiyatul masjid dan bukan sholat sunnah fajar. Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat sebelum sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Ini adalah jikalau beliau alaihi salatu wassalam di masjid, atau ketika Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah melaksanakan sholat sunnah fajar di dalam rumah dan tidak keluar ke masjid kecuali langsung qomat dikumandangkan. Namun apabila kita sudah sholat sunnah fajar di rumah, datang ke masjid, langsung kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dan ini tidak menyelisihi sunnah. Dan kita pun tidak perlu kemudian harus mencari tahu apakah atau berapa menit lagi iqamat akan dikumandangkan. Dan tidak dibenarkan di masjid-masjid kemudian diletakkan lampu-lampu lalu lintas seperti yang saat ini diletakkan di beberapa masjid. Jadi seakan-akan ada traffic light, ada warna hijau, kuning dan merah. Ya, warna hijau itu katanya artinya kita masih boleh untuk melaksanakan sholat sunnah karena waktu qomat masih lama. Kalau sudah kuning sudah hati-hati. Kemudian kalau merah itu tidak boleh lagi. Sehingga kemudian orang lebih memilih untuk berdiri. Mengapa? Karena katanya ini sebentar lagi mau qomat. Ini tidak perlu. Anda ke masjid langsung lakukan sholat tahiyatul masjid. Rasul SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila iqamat dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Dan tidak membahayakan kita. Begitu kita sedang sholat, baru kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu iqamat dikumandangkan, langsung kita batalkan sholat kita. Dan kita mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Walaupun kita tidak sampai kepada salam. Hanya saja dalam teknis pembatalan sholat sunnah ini, ada 2 pendapat para ulama. Jumhur ulama memandang sebagaimana dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, cukup membatalkannya dengan niat. Jadi langsung kita niatkan membatalkan sholat, batal sudah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i dibatalkan dengan salam, karena pengertian sholat adalah suatu amalan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i kemudian kita salam ke kiri dan ke kanan. Ini adalah teknis pembatalannya. Nah sekarang tatkala kemudian kita letakkan lampu-lampu tanda ya yang menunjukkan dekat atau masih jauhnya iqamat dikumandangkan, ini menjadikan kaum muslimin terjauhkan dari pahala untuk mendapatkan sholat tahiyatul masjid, sehingga mengatakan tidak perlu lagi karena sudah merah lampunya. Semestinya biarkan saja mereka sholat. Kalau kemudian imam datang dan kemudian iqamat mau dikumandangkan, walaupun di sana masih ada orang yang sholat, tidak perlu ditunggu, karena itu adalah merupakan hak imam. Apabila ada orang yang masih sholat, langsung saja kumandangkan iqamat, dan kemudian kewajiban orang yang sedang sholat ini adalah harus membatalkannya, dan dia dicatat mendapatkan pahala tahiyatul masjid secara lengkap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebagian kaum muslimin khususnya di Kendari berpemahaman bahwasannya doa yang mustajab ketika sujud itu letaknya pada sujud yang terakhir. Sehingga akan kita dapatkan di sebagian masjid itu imam sudah lama tasyahud, bahkan sudah masuk membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia masih sujud terus karena dia ingin berdoa pada sujud yang terakhir. Kita katakan mana dalilnya yang menunjukkan itu letaknya pada sujud yang terakhir? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb
wa ammas sujud fa'aksiru fihi minad du'a faqaminun ayustajaba lakum. Adapun tatkala dalam keadaan ruku maka agungkanlah Allah, dan apabila dalam keadaan sujud maka perbanyaklah oleh kalian doa. Wa ammas sujud, Rasulullah tidak mengatakan wa ammas sujudil akhir, tidak. Tetapi Rasulullah bersabda, wa ammas sujud fa'aksiru fihi minad du'a. Apabila kalian dalam keadaan sujud, di situ tidak disebutkan sujud terakhir, sujud yang pertama, pertengahan, yang terakhir, semuanya statusnya sama. Maka perbanyaklah oleh kalian doa, karena doa pada waktu sujud itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian bahwasannya mengkhususkan doa pada sujud terakhir ini adalah menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berarti kewajiban kita adalah memberikan nasihat, karena justru dengan menterlambatkan diri berdoa ya pada waktu sujud terakhir mengakibatkan kita terlambat daripada gerakan imam, dan ini adalah menyelisih sunnah. Kalau seandainya membaca doa, memperbanyak doa pada waktu sujud, ini hukumnya adalah sunnah, maka menterlambatkan diri dari gerakan imam hukumnya adalah bisa sampai kepada derajat haram. Maka oleh sebab itu harus kita ingatkan, dan apabila kemudian sudah kita ingatkan tapi terus dia melakukan hal itu, maka ma'alaika ilal balag, maka tidak ada kewajiban kita kecuali hanya menyampaikan. Adapun taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga mungkin saja karena mungkin masih memiliki syubhat atau mungkin adalah lupa setiap kali dia melakukan hal itu, sehingga kemudian kita juga harus mendoakan setiap orang yang kita dakwahi, yang kita nasihati, karena sebagai seorang dai tidak cukup dia mengajak atau mencegah orang lain dari perbuatan munkar, tetapi juga di samping mengajak kepada yang ma'ruf atau mencegah kepada yang munkar, juga harus usahanya ini adalah didukung dengan doanya kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati orang yang didakwahi atau dinasihatinya tersebut, sehingga mau menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullah khairan. Kita angkat satu pertanyaan terakhir. Baik, satu pertanyaan kita ini. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada makmum tidak bisa mengucapkan satu kabinet, dan bagaimana dia ucapan takbir imam yang lain, selain takbir yang pertama lain, maka dia makmum tidak boleh mengucapkan takbir ulangan gerakan itu. Yang kedua ini harus dikritik ini gerakan ketiga imamnya lupa tahiyat awal. Diri tegak, setelah tegak diingatkan Allah. Ada tiga sikap makmum yang terjadi. Yang pertama, makmum yang belum sempat berdiri tetap duduk. Diingatkan imam kita tidak berdiri tetap duduk, dengan imam kita tahan tetap. Sikap yang kedua, karena imam ini sudah berdiri, diingatkan juga dia tidak duduk, berdiri. Begitu dia kita berdiri tegak, biasanya dia duduk. Ada yang lain sekarang duduk berdiri, sekarang coba pakai duduk kembali, makmumnya tidak boleh duduk. Alhamdulillah diskusi sepanjang, karena kita semua diskusi seperti itu. Saya katakan saya duduk kembali karena itu imam. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Di dalam pembahasan seputar masalah sujud sahwi dan sujud tilawah telah kita bahas bahwa
apabila seorang muslim melaksanakan sholat, dia lupa melakukan sebuah amalan sholat yang hukumnya itu adalah wajib, bukan rukun, maka apabila gerakannya tersebut telah masuk ke dalam rukun berikutnya, maka sesungguhnya dia tidak boleh untuk kembali melakukan amalan yang telah ditinggalkannya tersebut, karena dia sudah masuk ke dalam rukun berikutnya. Yang menjadi musibah adalah tatkala tadi antara imam dan makmum sama-sama fikih sholatnya, atau pemahaman fikih sholatnya itu masih kurang. Inilah kemudian yang terjadi. Sekarang kita lihat hadisnya gimana? Di dalam hadis dalam bab sujud sahwi ada. Ya, di dalam sujud sahwi ala kulli hal sambil dicari hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semestinya apabila tadi tasyahud awal ditinggalkan dan imam sudah berdiri, maka semestinya imam tetap harus diingatkan agar nanti dia, maksudnya pengingatan di sini bukan berarti agar dia kembali, tetapi untuk mengingatkan dia bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dia harus melakukan sujud sahwi sebelum salam. Karena melakukan tasyahud awal hukumnya adalah wajib. Jadi di dalam sholat ada rukun, ada wajib. Kalau rukun kapan tidak dilakukan mengakibatkan sholat tidak sah. Kalau wajib kapan tidak dilakukan maka sholatnya tetap sah, tetapi digantikan dengan sujud sahwi. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah taala merinci permasalahannya. Apabila imam dia berdiri, masih dalam proses berdiri, ya, jadi dia belum tegak berdiri, kemudian dia diingatkan subhanallah bahwa dia belum melakukan tasyahud awal, maka apabila dia belum sempurna berdiri dia harus duduk. Apabila dia belum sempurna berdiri dan dia harus melakukan sujud sahwi. Ya. Kemudian apabila imam masih dalam posisi duduk sebenarnya, tapi dia belum berdiri, tapi sudah mulai proses berdiri, jadi dia berdirinya belum terlalu jauh, maka saat itu begitu diingatkan subhanallah, maka dia kembali dan tidak ada sujud sahwi saat itu. Tetapi kalau sudah berdiri tegak, berarti sudah masuk ke dalam rukun berikutnya, maka imam tidak boleh kembali duduk karena dia telah masuk ke dalam rukun berikutnya. Jadi itu semestinya yang benar. Tetapi tatkala kemudian imam tadi duduk, ya, sementara makmum tadi sudah berdiri, nah ini menjadi masalah lagi. Ini bagaimana makmumnya? Ya, wallahu ta'ala alam. Saat itu maka makmum tetap dalam keadaan berdiri karena dia masuk. Dia kemudian tetap berdiri dan menunggu imam sampai dia berdiri. Karena kembalinya imam setelah dia masuk ke dalam rukun, gerakannya itu adalah gerakan yang keluar dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, dan tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada sang Khalik. Sehingga imam makmum tetap berdiri. Kemudian tatkala imam berdiri, maka kemudian dia berdiri dan kemudian mengikuti gerakan-gerakan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Setelah itu saya sambungkan, kami sujud sahwi. Iya. Tetap sujud sahwinya. Iya.
tadi tidak ada yang ditinggalkan, mereka kembali dulu dan saya. Iya. Iya, semestinya tetap sujud sahwi. Kalau sujud sahwi dia tetap. Ada hadisnya? Ada di dalam kitab bab sujud sahwi. Tapi di sini hadis yang pertama. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi mudhur faqala min ar-rak'ataini al-ulayain wa lam yajlis. Hanya saja beliau alaihi salatu wasallam saat itu adalah tidak duduk tasyahud dan bahkan beliau sama ya. Beliau kasusnya sama di sini. Rasulullah SAW sholat duhur dengan para sahabatnya, kemudian beliau berdiri dari rakaat yang kedua, ya walam yajlis, dan beliau tidak duduk. Faqaman nasu ma'ahu hatta idza qada shalawan tadaran nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun. Maka tatkala kemudian para sahabat selesai melaksanakan sholat bersama dengan Rasulullah dan mereka menunggu salamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian bertakbir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melaksanakan sujud 2 kali sebelum beliau melaksanakan salam. Ya, ini adalah hadis yang menunjukkan apabila imam meninggalkan tasyahud yang pertama. Nah, sekarang kalau seandainya ada hadis yang lain, coba. Bagaimana? Ada hadis yang menunjukkan bahwa janganlah kemudian dia berdiri, janganlah dia kembali, ya, sehingga kemudian dilanjutkan. Ala kulli hal, yani hadisnya telah kita bahas tentang pembahasan sujud sahwi, sehingga itu yang semestinya dilakukan. Adapun berkenaan dengan takbiratul intiqal, ya, adapun berkenaan dengan takbir intiqal, maka kemudian makmum adalah mengucapkan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Maka makmum tetap mengucapkan takbir, ya, mengucapkan takbir sebagaimana dilakukan oleh imam, baik ketika takbiratul ihram ataupun ketika takbir intiqal atau takbir perpindahan. Wallahu taala alam. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas jawaban Ustaz, dan karena waktu yang membatasi kita sehingga untuk pertanyaan telah kita cukupkan dengan pertanyaan dari hadirin, dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para hadirin serta para hadirin yang telah berpartisipasi bersama dengan kami, dan telah banyak sesungguhnya pertanyaan yang masuk dari SMS yang telah masuk, tetapi kami mohon maaf tidak bisa kami hadirkan pada kesempatan ini, dan insyaallah mudah-mudahan dalam kesempatan yang kita bisa hadirkan tafsir al-muyassar. Insyaallah dalam tafsir al-muyassar pertanyaan ini akan dibahas. Demikianlah kajian